kan. Terus habis bicara langsung lemah, nangis gimana. Sudah dengar keadaan itu saya langsung nggak bisa bicara lagi, diam. Itu. Saya minta tolong sama Bapak Ansori, suruh itu kasih kabar bahwa suruh gimana cara bisa bawa pulang. Ya itu maksud aku tuh Pagi jam 6. pagi jam 6. Jadi udah telepon dulu. Gimana ibadah sudah ada di bubur, susah juga lagi. Yang penting kita kelas. Penusukan yang menewaskan sopir truk dilakukan pemalak di Simpang Macan Lindungan Jalan Lejen Alam Syah Ratu Perwira Negara Keamatan IBI, Palembang tepatnya Simpang Macan Lindungan kembali terjadi, Senin, 24 November 2024, sekitar pukul 19. Korbannya adalah Alkodirin, 44, warga Simpang Tulung Itik 2 Kecamatan Gunung Sugi Kabupaten Lampung Tengah. Informasi yang dihimpun, peristiwa ini terjadi berawal saat korban bersama kernetnya, Husaini, 36, bersama mengendarai truk melintas dari arah Musi 2 menuju Soekarno-Hatta Palembang. Pada saat itu Husaini bersama korban terjebak macet di lampu merah Simpang 5 Macan Lindungan. Terjebak macet Pak awalnya di lokasi tersebut, katanya Husaini kepada petugas. Tiba-tiba datanglah 4 orang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi keduanya yang berada di dalam truk. 3 orang menghampiri Alkodirin yang saat itu posisi korban berada di sebelah kanan, sopir. Sementara 1 orang sisanya mendatangi Husaini yang duduk di sebelah kiri mobil. Husaini sempat mendengar percakapan antara korban dengan 3 orang laki-laki tersebut. "Saya minta uang untuk beli minum," kata seorang diantaranya kepada Alkodirin. Kemudian korban menjawab, "Ayo minum bareng." Lalu kemudian pelaku menjawab, "Ayo kalau mau minum bareng kita ke Indomaret." Korban pun lantas memberikan uang Rp2.000. Akan tetapi pelaku marah dan tidak terima. Lalu korban langsung menginjak gas akan tetapi ditahan oleh 4 orang pelaku. Diberikan uang Rp2.000 oleh korban. Tetapi pelaku ini marah dan diadang 4 pelaku, katanya. Korban yang merasa ditahan lalu turun dari mobil kemudian para pelaku berlari minggir ke tepi jalan. Kemudian korban kembali ke mobil lagi dan mengambil 1 buah besi. Sementara 4 orang pelaku datang lagi ke mobil dengan 1 orang membawa pisau, 1 orang membawa batu dan 1 orang membawa bambu dan 1 orang lagi dengan tangan kosong. Kemudian korban memukul orang yang membawa pisau, lalu pelaku yang membawa pisau tersebut jatuh dan bangun kemudian langsung mengejar korban. Korban berlari ke arah mobil, sementara pelaku mengejar. Saya sempat menghalang 3 orang pelaku. Namun 1 orang melempar saya dengan batu dan mengenai pundak sebelah kanan saya, ungkapnya. Lalu, saat itu Husaini melihat pelaku yang membawa pisau telah lari dan 3 orang yang diadangnya ikut lari. Sedangkan korban sudah tergeletak di samping pintu supir. Korban sudah bersimbah darah Pak dan terbujur kaku, ungkapnya. Saya itu dapat info dari teman saya, Bapak Ansori, jam 7:30. Sedang waktu itu saya kalau sholat isya ke masjid, stop. "Mau kemana kamu, Kak?" "Masjid apa?" "Sini sebentar." "Ada apa, Pak Ansor?" "Aku udah kaget ya." "Ada apa?" "Kamu harus sabar." "Apa?" "Adik kamu dibegal. Sekarang sudah keadaan kritis gitu." Dia itu kan, terus habis bicara langsung lemah, nangis gimana. Sudah dengar keadaan itu saya langsung nggak bisa bicara lagi, diam. Itu. Saya minta tolong sama Bapak Ansori, suruh itu kasih kabar bahwa suruh gimana cara bisa bawa pulang. Ya itu maksud aku tuh Pagi jam 6. pagi jam 6. Jadi udah telepon dulu. Gimana ibadah sudah ada di bubur, susah juga lagi. Yang penting kita kelas. Nah, mudah-mudahan yang pelakunya cepat ketangkep. Itu aja. Gimana lagi? Yang penting kita sudah ngurusin baik-baik. Jadi aja. Gimana? Pokoknya dia sejak masih bujang, dia itu. Sejak bujang dia sudah bekerja di kendaraan, sopir mudi, sejak masih bujang. Pokoknya dia itu selesai sekolah langsung kerja di mobil. Itu. Waktu
pulau itu dia itu masih lokalan. Terus dia itu sudah agak banyak pengalaman, dia lintas Sumatera, Jawa. Paling jauh distribusi sampai kemana Pak almarhum ini Pak? NTB. Untuk insiden-insiden seperti ini sering terjadi atau enggak sih Pak? Ya baru kali ini. Biasanya cuma biasa lah kalau pemalakan minta uang rokok biasa. Yang lebih parah ya ini. Baru kali ini terjadi. Yang saya tahu kan pada malam itu saya dapat telepon dari Sulawesi bahwasanya ada saudara kena tusuk di jalan, tapi belum tahu jalan ini jalan mana. Dan juga masih awang-awang. Saya ini dapat telepon dari Mbak Desi itu bahwasanya si jenazah sudah di RSMH. Saya telepon di RSMH, saya cari, ternyata nggak ada. Saya telepon sama kakak sepupu bahwasanya si jenazah sudah di Bayangkara. Jadi saya ke Bayangkara, saya datang, saya mau ngecek tapi nggak boleh karena apa kaitan saya dengan saudara, apa bukti dan hal lainnya. Nah oleh sebab itu saya juga kan disuruh memutuskan, saya nggak bisa nih, dari pihak keluarga juga belum ada nomor telepon dan lain-lain. Jadi masih nunggu Pak Taufik, perwakilan dari Palembang, katanya itu utusan dari pihak keluarga Lampung. Ternyata Pak Taufik juga nggak bisa memutuskan. Gak lama dari situ ada Mbak Gilda juga. Mbak Gilda katanya sudah video call dengan Haji, sang anak. Mbak Gilda juga nggak berani mutusin pada saat itu, Mas. Nah, karena kan untuk melakukan hal itu kan antara dua, polisi itu mau otopsi atau visum luar. Jadi saya dapat info bahwasanya keluarga ini nggak perlu melakukan otopsi, hanya melakukan visum luar. Hanya bagaimana caranya si almarhum ini keluar dari rumah sakit supaya cepat sampai ke rumah duka di Lampung. Saya tahu dia bawa mobil, katanya bawa buah katanya Pak. Saya di KM7, korban itu di Macan Lindungan Musi 2. Ya saya mencari info kesana kemari. Saya mau datang ke TKP juga saya belum tahu nih TKP-nya di mana. Maka itu saya telepon kakak sepupu yang di Polda, dicari info bahwasanya kejadiannya di Macan Lindungan itu, saya baru tahu. Tapi Palembang pada saat itu hujan deras, badai. Jadi saya nggak ke TKP, saya langsung ke rumah sakit ke Bayangkara. Nggak bertemu. Karena saya langsung ke Polrestabes untuk melakukan LP untuk pengeluaran jenazah. Dan Masnya tahu nggak kejadiannya seperti apa Mas? Nggak tahu mendetailnya kayak gimana Bapak. Dan kalau dari pihak kepolisiannya seperti apa yang dikatakan? Kalau dari pihak kepolisian yang tahu sih pemalakan dan perusakan itu. Pelaku ditangkap. Kurang dari 24 jam polisi berhasil menangkap pemalak di Simpang Macan Lindungan Palembang yang menikam Alkodirin, 44, sopir asal Lampung hingga tewas. Kabar ini dibenarkan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andri Setiawan saat dikonfirmasi. Benar 2 dari 4 pelaku sudah berhasil ditangkap anggota Satreskrim Polrestabes Palembang Osmnal Pidum, ungkap Andri, Selasa, 25 November 2025. Penangkapan dilakukan oleh tim Opsnal Pidum Polrestabes Palembang yang dipimpin Kasubnit Osmnal Ibda Popai. Hingga saat ini petugas masih di lapangan melakukan penyelidikan mendalam dan melakukan pengembangan. Sabar ya, saat ini masih dikembangkan, kita juga masih mendalami peran kedua pelaku ini, tegasnya. Mengenal Simpang Macan Lindungan. Simpang Macan Lindungan Palembang adalah sebuah persimpangan jalan yang berada di kawasan Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi ini dikenal sebagai salah satu titik lalu lintas penting karena menghubungkan beberapa ruas jalan utama di Palembang, termasuk akses menuju Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Kolonel Burlian, dan kawasan Bukit Lama. Di sini pula menjadi jalur penghubung antara pusat kota dengan area permukiman, perkantoran, serta kawasan pendidikan di sekitarnya. Tak hanya itu, Simpang Macan Lindungan menjadi titik yang sering dilalui kendaraan dari arah bandara maupun pusat kota. Inilah deretan aksi pemalakan sopir truk yang terjadi di Simpang 4 Lampu Merah Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Barat, Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Seperti diketahui, pemalakan sopir truk di Simpang 4 Lampu Merah Macan Lindungan sering terjadi. Terbaru, sopir truk asal Lampung tewas ditusuk pemalak di Simpang Macan Lindungan,
Palembang, Senin, 24 November 2025, malam. Berikut deretannya. 1. Viral aksi tahun 2023. Di tahun 2023 lalu, aksi pemalakan di lampu merah Simpang Macan Lindungan Palembang, sejumlah pemuda terlihat memaksa meminta uang ke sopir truk. Video aksi pemalakan terhadap sopir truk ini berdurasi 26 detik tersebar di media sosial. Aksi pemalakan di lampu merah Simpang 4 Jalan Macan Lindungan tersebar di media sosial ini bukan kali pertama. Mereka pemalak memaksa meminta uang pada sopir truk yang melintas di lokasi. Sasarannya adalah truk dari luar Palembang. Tidak hanya itu, dalam aksi pemalakan ini, pelaku tidak segan-segan melakukan pemaksaan hingga melukai sopir truk yang melintas. 2. Paksa minta Rp20.000. Aksi pemalakan terjadi di lampu lalu lintas, lampu merah, Simpang Macan Lindungan Palembang kembali terjadi pada tahun 2024. Dalam video viral, seorang pemuda tampak memalak sopir truk yang tengah berhenti. Video ini pun telah tersebar di sejumlah media sosial di Palembang. Dalam video berdurasi 16 detik ini terlihat pelaku mengenakan masker dan topi hitam sedang menghampiri salah satu sopir yang saat itu berhenti di simpang lampu merah kawasan Macan Lindungan. Sambil berkata, "Disinilah lur, sini kelah galo lur," jawab sang sopir, "sampai kosong." Dengan pasrah satu persatu uang sopir yang saat itu ada di dashboard tengah mobil diberikan semua kepada pelaku. Dalam posting tersebut dituliskan, viral video pemalakan terhadap sopir truk yang terjadi di Simpang Macan Lindungan. Setelah kejadian tersebut, pelaku pemalakan berhasil ditangkap polisi. Pelaku bernama Bayu Hardiansyah, 25, warga Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I yang nekat memalak sopir truk pada Senin, 10 Februari 2025, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Ilir Barat I, AKP Riki Moza mengatakan, kejadian bermula saat pengendara mobil truk box berhenti di lampu merah Simpang Macan Lindungan. Pelaku kemudian menghampiri lalu menaiki mobil truk tersebut dari sebelah posisi sopir, dan memaksa minta uang sebesar Rp20.000, ujar Riki Mozam, Selasa, 11 Februari 2025. Pelaku mengambil uang milik sopir truk secara paksa yang ada di dashboard. Selanjutnya setelah mendapat laporan dari masyarakat, anggota Opsnal Reskrim Polsek Ilir Barat I menangkap pelaku yang sedang berada di rumahnya. Riki menerangkan truk tersebut melintas dari arah Musi 2 hendak menuju kawasan Sukarami. Mendapatkan laporan tersebut, anggota langsung bergerak cepat di hari kejadian dan menangkap pelaku di rumahnya tanpa ada perlawanan, katanya. Selain pelaku, polisi turut mengamankan kaos oblong yang dikenakan saat memalak sopir dan uang Rp10.000. Untuk barang bukti yang diamankan yakni baju kaos oblong motif garis putih hitam, sepasang sandal dan uang Rp10.000, katanya. 3. Rampas uang sopir. Aksi pemalakan kembali terjadi di Simpang 4 Macan Lindungan Palembang. Peristiwa ini viral di sejumlah akun media sosial Instagram di Palembang pada Maret 2025. Seperti video yang beredar berdurasi kurang lebih 20 detik. Terlihat kedua pelaku saat itu mendekati mobil truk yang sedang stop saat lampu merah. Satu orang mengenakan baju kaos hitam dan topi hitam terlihat hendak merampas uang sopir di dalam mobil. Satu orang lainnya mengenakan jaket hoodie loreng. Usai diduga berhasil merampas uang sopir tersebut, dua pelaku pun langsung meninggalkan sopir truk tersebut. 4. Terbaru, tusuk sopir hingga tewas. Terbaru, aksi pemalakan di Simpang 4 Macan Lindungan kembali terjadi hingga menewaskan sopir truk bernama Alkodirin, 44, asal Lampung. Kejadian itu terjadi di Jalan Letjen Alam Syahratu Perwira Negara Kecamatan IBI, tepatnya Simpang Macan Lindungan Palembang, Senin, 24 November 2024, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diketahui Alkodirin merupakan warga Simpang Tulung Itik 2 Kecamatan Gunung Sugi Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung meninggal bersimbah darah tak jauh dari mobil truk yang dikemudikannya. Informasi yang dihimpun sripoku.com, peristiwa yang merenggut nyawa Alkodirin bermula saat dirinya melintas dari arah Musi 2 menuju arah Jalan Soekarno-Hatta. Korban yang mengendarai mobil truk didampingi Kenek, Husaini, 36, terjebak kemacetan di Simpang Lampu Merah Macan Lindungan. Terjebak macet Pak awalnya di lokasi tersebut, katanya Husaini kepada petugas. Tiba-tiba datanglah 4 orang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi keduanya yang berada di dalam truk. 3 orang menghampiri Alkodirin yang saat itu posisi korban berada di sebelah kanan, sopir. Sementara 1 orang sisanya mendatangi Husaini yang duduk di sebelah kiri mobil. Husaini sempat mendengar percakapan antara korban dengan 3 orang laki-laki tersebut. "Saya minta uang untuk beli minum," kata seorang di antaranya kepada Alkodirin. Kemudian korban menjawab, "Ayo minum bareng." Lalu kemudian pelaku menjawab, "Ayo kalau mau minum bareng kita ke Indomaret."
Korban pun lantas memberikan uang Rp2.000. Akan tetapi pelaku marah dan tidak terima lalu korban langsung menginjak gas akan tetapi ditahan oleh 4 orang pelaku. Diberikan uang 2.000 oleh korban. Tetapi pelaku ini marah dan dihadang 4 pelaku, katanya. Korban yang merasa ditahan lalu turun dari mobil kemudian para pelaku berlari minggir ke tepi jalan. Kemudian korban kembali ke mobil lagi dan mengambil 1 buah besi. Sementara 4 orang pelaku datang lagi ke mobil dengan 1 orang membawa pisau, 1 orang membawa batu dan 1 orang membawa bambu dan 1 orang lagi dengan tangan kosong. Kemudian korban memukul orang yang membawa pisau, lalu pelaku yang membawa pisau tersebut jatuh dan bangun kemudian langsung mengejar korban. Korban berlari ke arah mobil pada saat pelaku mengejar korban. Saya sempat menghalang 3 orang pelaku. Namun 1 orang melempar saya dengan batu dan mengenai pundak sebelah kanan saya, ungkapnya. Lalu, saat itu Husaini melihat pelaku yang membawa pisau telah lari dan 3 orang yang dihadangnya ikut lari. Sedangkan korban sudah tergeletak di samping pintu supir. Korban sudah bersimbah darah Pak dan terbujur kaku, ungkapnya.